Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang akan saya sharing saat ini adalah istiqomah dalam beribadah, Pak ya. Seperti kita tahu bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, ya, di surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi tujuan dan fungsi kita diciptakan adalah hanya untuk beribadah pada Allah. Dengan iman kita beribadah pada Allah, namun kadang kadar keimanan seorang itu naik turun, ya. Terkadang naik, terkadang turun gitu. Dia kadang rajin, kadang enggak gitu ibadahnya. Nah, ini kenapa? Karena tidak dikatakan bahwa seorang beriman ketika belum datang cobaan padanya. Ya. Jadi kalau belum ada cobaan, belum dibilang beriman, kata Allah begitu di surat Al-Ankabut. Coba kita lihat Al-Ankabut ayat 2, ya, 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, berarti keimanan seseorang itu pasti melewati ujian. Nah, kalau kita lihat tadi kadar keimanan seorang itu naik turun, terus bagaimana mengatasi itu? Ya, mengatasinya dengan, itulah perlunya kita istiqomah dalam beribadah. Tetap melakukan ibadah, memperbaiki dan memperbaharui ilmu kita tentang ibadah itu, tentang agama kita. Dengan istiqomah kita terus berupaya atau berlatih untuk dapat sampai pada posisi iman yang stabil. Walaupun turun, nggak turun banyak. Jadi gini Pak, kalau iman tuh naik turun begini, kalau kita istiqomah tuh naik turun begini. Nah, jadi nggak, kalau turun juga nggak turun-turun amat gitu loh, nggak jeblok, ya. Nah, istiqomah itu berasal dari kata qama yang berarti berdiri, tegak dan lurus. Secara lebih rincinya, istiqomah merupakan sikap konsisten dan berpendirian teguh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama Ibnu Abbas memaknai istiqomah itu ada 3, Pak. Yang pertama, yakni istiqomah dengan lisan. Itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan kalimat syahadat yang kita baca terus, ya kan? Istiqomah itu kalimat syahadat. Dan juga kita kan kalau sholat tuh baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kan tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Itu kita baca sehari 17 kali. Jadi kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Minta terus satu hari 17 kali. Ya. Nah, itu yang pertama,
istiqomah dengan lisan. Yang kedua, istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan segala amalan berdasarkan niat dan kejujuran hati. Jadi kalau kita berniat ibadah harus lempeng dulu nih niatnya. Nggak ada yang lain selain ridhonya Allah gitu. Jadi kalau kita melakukan ibadah menceng dikit gitu, misalnya katakanlah seperti riya atau misalnya supaya apa gitu, itu di lain daripada keridhaan Allah yang kita cari, itu nggak bisa dibilang istiqomah, Pak. Jadi kalau istiqomah itu kita lakukan niatnya itu harus lempeng dulu, ya kan? Niat jujur dalam hati, aku berbuat ibadah ini karena Allah Ta'ala gitu. Nah, yang ketiga adalah istiqomah dengan jiwa, yang berarti menetapkan hati atas suatu keridhaan dan menjalankan ibadah sesuai perintah Allah. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai yang Allah perintahkan gitu. Maka dari itu perlunya kita belajar, mencari terus gitu ya. Bagaimana yang terbaik, ibadah yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi hari ke hari yang kita lakukan adalah memperbaiki, lakukan, memperbaiki, seperti itu. Ya. Menurut Ibnu Abbas sendiri, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus tanpa belok kanan kiri, lurus gitu kan. Pengertian tersebut mencakup semua, lurusnya itu semua ketaatan lahir batin dan meninggalkan semua larangannya, lahir dan batin, ya kan? Seperti firman Allah di surat Hud, surat 11 ayatnya 112. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahan aja ya. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini Rasulullah disuruh tetap di jalan yang benar. Artinya apa? Ya tiap hari yang dia lakukan itu di jalan yang benar gitu. Nah, kita perlu contoh itu. Jalan yang benar itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Dan sebagaimana telah diperintahkan kepadamu juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas gitu. Nah, itu adalah tetap lurus, jangan melampaui batas. Nah, itu satu. Jadi istiqomah itu adalah sebuah pembuktian tentang sejauh mana kesungguhan seseorang dalam berislam. Jadi istiqomah adalah pembuktian dari sejauh mana kesungguhan seseorang dalam berislam. Kita kan udah mengikrarkan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saksi kita itu dua kalimat syahadat tersebut. Kita juga dituntut untuk melakukan berbagai perintah dan kewajiban sebagai perwujudan dari ikrar tersebut. Mana buktinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Mana buktinya? Nah, buktikan dengan apa? Dengan perbuatan kita. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang kita ikutin. Contohnya apa? Kita punya role model. Role model paling baik adalah Rasulullah SAW. Ya. Nah, semua itu perlu diikat dengan istiqomah agar senantiasa kita berjalan di atas jalan yang benar. Jadi gini, ketika kita melakukan amal baik, kegiatan yang baik, itu baru satu. Tapi kalau begitu kita lakukan itu berulang-ulang kali, istiqomah itu, nah insya Allah dengan kita lakukan berulang-ulang itu terus, kita akan ada di jalan yang lurus, jalan yang emang diperintahkan oleh Allah seperti itu, jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mari kita lihat di surat Fussilat ya. Fussilat.
Fussilat ayat 30-32 saya bacakan aja ya terjemahannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan balasan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga itu kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, bukan main nih Pak ya. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwasanya ketika kita berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian kita istiqomah di situ, apa yang kita dapat sebagai rewardnya? Yang pertama adalah malaikat ngedoain kita Pak, ya kan? Dia berkata janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan balasan surga yang dijanjikan kepada kamu. Pertama, ketika kita istiqomah, kita nggak takut Pak. Kedua, nggak bersedih hati. Ketiga, kita bergembira. Kenapa? Karena udah dijanjikan surga. Itu kata malaikat, ya kan? Terus dilanjutkan lagi, kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, kita dilindungin tuh, ya kan, sama malaikat gitu, di kehidupan dunia dan akhirat. Terus kenikmatan apa yang kita dapatkan di surga itu? Di surga itu kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta dapat. Nah, surga itu di akhir ayatnya adalah sebagai penghormatan buat kita yang tetap istiqomah. Jadi ketika kita istiqomah di dunianya aja didoain, nggak takut, nggak sedih, ya kan? Terus dijanjikan surga, udah gitu dilindungi oleh malaikat. Ini janjinya Allah nih Pak di Quran, ya kan? Yang ketiga, yang selanjutnya adalah surga itu diberikan kepada kita sebagai penghormatan bahwa kita istiqomah di jalan Allah. Cakep kan tuh Pak? Iya kan? Begitu kita lakukan ibadah, kita istiqomah, balasannya udah ketahuan, ya kan? Nah, Allah itu menyukai orang-orang yang beribadah walaupun kecil, tapi dia lakukan itu berulang-ulang. Contoh Pak, misalnya kita punya jamaah patrik yang kalau pagi itu kasih makan kucing, ya kan? Nanti di akhirat nanti ya kucing-kucing itu bersaksi, ya Allah, hambamu ini rajin loh ngasih makan aku tiap pagi gitu. Kecil tapi tiap hari gitu lah, ya kan? Yang kedua misalnya tiap subuh mau berangkat subuh kita nyengklengin dulu di kotak amal, dikit sih tapi sering gitu, tiap hari dijadikan kebiasaan. Nah itu akan berbuahnya manis sekali Pak. Seperti kita tahu bahwasanya balasan infak itu di surat 2261 dibayar 700 kali lipat, iya kan? Nah udah janji Allah nggak bakalan bohong deh sama umatnya, sama hambanya, gitu ya. Dan manfaat dan keutamaan istiqomah ini, yang pertama adalah satu, dilapangkan rezeki Pak. Ya, jadi di dalam salah satu surat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya seorang Muslim yang memaknai dan mengamalkan istiqomah di jalannya akan selalu dilapangkan rezekinya. Di mana itu kita bisa lihat surat Al-Jin ayat 16. Saya bacakan terjemahannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Jelas ya? Jadi dengan kita istiqomah, kita nggak perlu bersedih hati, kita nggak perlu takut, kata malaikat begitu. Kenapa? Karena rezeki kita udah dijamin asal kita istiqomah.
Yang kedua adalah rasa aman. Seperti tadi di surat Al-Fussilat tadi kan, ya dapat bersedih hati, bergembiralah, ya kan. Selain limpahan rezeki, seseorang yang beristiqomah juga akan diberikan rasa aman dan diangkat segala kesedihannya. Hal ini sesuai surat Al-Fussilat ayat 30 tadi, yang udah pernah kita lihat tadi ya. Jadi kata malaikat didoain, jangan bersusah payah, jangan bersedih hati, bergembiralah, karena kamu akan dapat surga. Yang di dalamnya tuh kamu dapat apa aja yang kamu minta. Nah, jadi Pak, istiqomah itu penting buat kita, ya. Nah, untuk dapat istiqomah, ini ada tipsnya Pak. Ya, ini ada beberapa tips yang saya saringkan dari beberapa literatur ya. Kita menerapkan perilaku istiqomah dalam beberapa hal sederhana. Contohnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu poin penting itu. 2, melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu dan tidak menunda-nunda. Ya kan? Kalau bisa di masjid. Senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga. Yang keempat, menaati segala peraturan yang berlaku di kawasan tempat tinggal kita juga merupakan bentuk istiqomah, ya kan? Kayak sekarang lagi pandemi ini, protokol kesehatan kita kita lakukan gitu. Jadi mentaati peraturan adalah latihan kita untuk tetap istiqomah. Dan yang kelima adalah mendahulukan kewajiban daripada hak. Jadi ada 5 poin nih Pak ya. Saya ulang lagi, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan sholat 5 waktu itu awal waktu, tidak menunda-nunda, senantiasa berbuat kebaikan, mentaati peraturan. Yang kelima adalah mendahulukan kewajiban daripada hak. Itu aja kira-kira. Nah, ada doanya Pak. Doa agar kita istiqomah. Doa kita istiqomah itu bisa kita lihat di surat Ali Imran ayatnya 8. Nah ini biasa kita baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk pada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi di sini jelas, ketika kita sudah diberikan petunjuk, kita sudah ikutin, kita mohonkan kepada Allah bahwa hati kita jangan dicondongin lagi ke arah yang kagak beres. Kita minta ditetapkan hati kita untuk terus di jalan yang lurus, yang udah kita dapatkan petunjuknya itu. Nah ini sering kita baca setelah habis sholat ya. Jadi sikap istiqomah ini memang nggak bisa langsung begitu aja. Walaupun demikian kita dapat pelan-pelan menerapkannya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi lakukanlah apapun itu yang terbaik, walaupun cuma sedikit, tapi terus berulang. Kayak sedekah Pak, sedekah itu kalau misalnya kita kasih pertama sedikit, lama-lama makin banyak orang kita kasih. Sedekah itu nagih Pak. Gitu. Kita kalau punya uang nggak kita sedekah rasanya gimana gitu. Nah itu. Kalau itu sudah terjadi, iman udah timbul dalam hati kita. Gitu. Jadi misalnya kita dapat duit nih, sayang kita parok gitu kan. Nah itu begitu kita ini kan petunjuk dari Allah nih, ya kan, perintah Allah, jangan pelit deh, lakukan. Pertama lakukan, kedua terus lama-lama kalau kita dapat nggak kita potek, itu rasanya gimana gitu. Kira-kira itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan
istilahnya di jalan Allah yang paling baik. Terus kita juga sebentar lagi mau bertemu dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah kita bisa beribadah dengan baik. Kita memperbaiki cara-cara kita beribadah, tentunya dengan ilmu, ya kan? Kita lakukan itu dengan hati yang paling ikhlas, ya. Yang terakhir adalah kita lakukan itu dengan istiqomah. Itu aja kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapak sekalian. Monggo silakan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ini kajian yang singkat-singkat aja. Ya, enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dalam kajian gini tidak ada saling tukar pikiran. Iya. Sepi sekali gitu. Sepi. Nggak ada. Kayaknya ini ambang kurang ada ilmunya lah. Kurang hidup. Baik. Jadi saya mengajak kalian, marilah kita sharing. Berkaitan tadi dengan istiqomah yang Pak Agus tadi jelaskan, semuanya itu bisa merupakan inilah yang harus kita kerjakan. Semuanya kita sholat, kita dari awal secara lurus, ya, secara benar, terus menerus tidak putus. Tapi untuk mengatasi supaya kita selalu istiqomah, mungkin ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan, bahwa Ya. berkaitan dengan kalau kita mau istiqomah, kita lihat pergaulan kita. Betul. Pergaulan kita sudah jelas kita melaksanakan tadi keimanan kita. Pak Atul bilang yang begini itu ada anjuran itu kan begitu. Itu diharuskan bahwa bagaimana pergaulan kita untuk kita istiqomah. Kalau kita sudah melaksanakan itu semua, tapi pergaulan kita sama tukang judi atau tukang ayam, tukang adu ayam, insya Allah akan goyang tuh istiqomah kita. Apalagi maaf kata ya, kalau ada bergaul sama mancing, mancing itu lupa waktu. Itu dia. Sayang ya. Nah, kita gimana mau istiqomah? Ya, pas sudah ajar, jajan kita tuh dipanggil, dia dimakan ikan. Udah terus gitu. Nah, dia lupa dengan olah, lupa dengan yang lain. Jadi secara keseluruhan bahwa kalau kita mau menjaga istiqomah kita lihat dulu kita bergaul dengan siapa. Tapi kalau langkah baiknya kita bergaul dengan orang yang saleh. Kita datang ke masjid ini selalu istiqomah. Karena apa? Kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang saleh, melaksanakan seperti tadi sholat dulu berjamaah, kita tampil dulu sampai suruhnya waktu. Itu kalau kita jalankan istiqomah, karena kita bergaul dengan orang-orang saleh. Tapi mulai lagi kalau kita bergaul dengan tukang mancing, yang lain, insya Allah istiqomahnya itu akan efeknya begini. Gitu. Iya, amplitudonya gede. Ya. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya pernah mengalami itu. Iya. Jadi makanya pilihlah dan bergaulah kepada orang-orang yang salah supaya kita lebih istiqomah. Ya, saya setuju sama Pak Tatang ya. Seperti kita sering dengar, bergaul sama pandai besi ya dapat bau sama apinya. Tapi kalau bergaul sama tukang minyak wangi, kita kecepretan wanginya gitu. Nah, mengenai yang mancing tadi Pak, sebenarnya mancing itu terapi Pak. Terapi kesabaran. Ya kan? Kita sabar nungguin pancing kita dimakan ikan. Tapi kalau itu dijalankan dengan tidak melandaskan diri kepada iman, itu tadi kejadiannya. Begitu aja pancing kita dimakan. Nah, itu susah tuh. Apalagi dari tadi pagi sampai sekarang baru ini diambil nih. Wow deh. Ruwet tuh Pak. Nah, perlu kebesaran hati yang saya tadi bilang. Perlu ketetapan hati untuk melaksanakan ibadah itu dengan baik.
nggak dilarang mancing, bagus malah, gitu. Tapi ingat waktunya, gitu. Ya kan? Kita bisa lihat sekarang kan mancing itu melatih kesabaran. Tapi kalau udah mancing pakai duit, biasanya sabar kagak sabar itu pak. Ya, ya kan? Ada hadiahnya gede dan segala macam. Nah, sebenarnya mancing itu baik, gitu. Cuman itu tadi. Jadi kita boleh melakukan sesuatu, yang penting relnya ini ada. Jangan kita gecol tuh relnya. Udah susah kalau kayak begitu. Gitu. Kira-kira itu pak. Ya. Jadi kita mesti istiqomah juga deh. Kalau gelas mancing itu menghilangkan stres, saya kurang setuju. Oh gitu ya pak. Mancing mau mancing memang tidak stres. Tapi kalau sudah mancing, pulang mancing lebih stres. Masya Allah. Lebih stres. Ini ngambek. Iya. Ya. Kita keluar umpan buat beli terus kita pulang dapat ikannya lagi, lebih stres pak. Iya. Ini ngamuknya itu mancing mulu nggak dapat apa-apa. Jadi kalau saya, kalau kita perumpamaan sebagai mancing, ya kalau saya mah nggak usah mancing lah. Gitu ya. Kita jangan mancing lah, jangan coba-coba ikut pengen mancing, karena ya kalau menurut saya ya pak, itu racun pak. Racun. Iya. Karena apa? Dia terus kepengen lagi. Racun menurut saya itu. Poinnya adalah tadi milih teman bergaul, ya. Jadi kalau yang itulah ya soal. Mudah-mudahan ada teman-teman mancing kita yang imannya kuat, gitu, ya kan. Kita juga nggak bisa bilang nggak boleh mancing, ya itu jangan juga begitu. Tapi mudah-mudahan ada orang-orang yang tetap istiqomah walaupun dia hobi mancing. Karena gitu pak, saya dengar dari paman saya sendiri, itu kalau namanya udah mancing, emang begitu pak. Lupa makan kadang, sekenanya aja gitu. Nah, cuman ya itu tadi. Kalau kita dilandasi dengan iman, apapun itu, mau itu mancing, kayak mau itu touring, kayak kadang kan ada tuh yang doyan begitu, touring, jalan ke sono kemari, gitu, ya kan? Di Quran tuh disuruh pak, kita disuruh berkeliaran ke setiap sisi dunia untuk melihat apa? Melihat kebesarannya Allah, gitu, ya kan? Nah, terus kalau misalnya touring salah, enggak juga. Tapi kalau touring kagak tahu waktu, kagak tahu istilahnya, nggak mendulukan tadi kewajiban kita dulu sebelum hak, nah itu kusut biasanya pak. Gitu. Jadi ada hobi-hobi yang memang banyak macamnya hobi ya gitu. Ya ada yang hobi main catur, ya kan. Catur bagus pak, ngelatih otak. Gitu. Man kalau tempo main catur terus ya kan, pagi catur, siang catur, susah. Kapan ibadahnya, kapan makan, kapan kerjanya begitu. Itu aja sih kira-kira. Nah dari poin yang tadi Bapak ambil tuh memang benar-benar kita salah satu caranya istiqomah itu tadi ya, milih teman, ya kan? Supaya apa yang udah kita dapat nggak ini lagi, nggak berubah lagi. Kira-kira itu. Ada yang lagi yang mau ditambahkan? Pak Jul mungkin? Cukup. Ada lagi Pak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya dikit. Banyak Bapak Pak. Cari waktu. Saya juga dulu tukang mancing mau di laut kayak mau di kolam. Saya tukang mancing mungkin juga ini mengisi waktu ya. Mungkin juga uang yang saya keluarkan juga banyak sekali untuk mancing. Kalau mancing di laut kan belum sewa kapalnya, belum ininya, sewa umpan banyak lagi. Luar biasa. Terus tapi saya satu kepada musola ada satu kiai, saya ngomong saya suka mancing ini minta jampe-jampenya kayak ini kan biasa gitu. Nah kiai bilang ngomong Pak datang
kalau tukang mancing itu, ini nggak benar Allah alam ya. Kalau tukang mancing itu dia biasa suka lupa dengan amal ibadah. Dia kiai benar. Nanti matinya jadi monyet. Masya Allah. Di akhirat itu jadi monyet tukang mancing katanya. Ya, mulai dari itu saya pikir juga daripada mau jadi monyet dan berhenti. Jadi anak buah kiai lah. Dia mau gitu Pak. Jadi ya kita kembali lagi. Dan saya ketemu tukang mancing ya seperti itu tinggal saya berubah. Tapi kalau saya ketemu dengan Pak Kiai, oh ya akan ingat. Milih teman. Iya benar. Iya. Jadi apa yang kita lakukan, ibadah sekecil apapun, hendaknya kita lakukan terus menerus berulang-ulang. Jadi latihan Pak. Kayak gini, tiap kita habis sholat kita baca Quran, walaupun cuma 2-3 ayat. Itu kalau kita sekali waktu nggak baca Quran setelah selesai sholat, ada yang kagak enak Pak. Nah itu. Jadi emang istiqomah itu harus pakai latihan. Semua amal ibadah, mau itu sedekah, mau itu baca Quran, mau itu macam lah, ya kan? Kita tadinya nggak biasa habis sholat sunat rawatib gitu ya, habis sholat wajib, terus kita lakukan. Begitu kita lakukan terus menerus, begitu enggak sekali pasti ada yang kurang gitu. Jadi dengan adanya kita repetisi berulang-ulang, kita tingkatin. Tadinya misalnya baca Quran cuma 1-2 ayat, jadi 1 ayat, lama-lama jadi 1 juz gitu. Bacanya kagak bener, belajar bagaimana bacanya bener, sampai akhirnya dia bener, bacaannya bagus. Wah itu rewardnya apa yang Allah janjikan di surat Al-Fusilat tadi udah bener-bener kita bakal dapat gitu. Kenapa? Karena kita ada effort di situ, ada usaha bahwasanya jangan pernah menjadi orang yang biasa-biasa aja kalau dalam beribadah. Gitu saya pernah dikasih tahu tuh salah satu ustaz. Jangan kita jadi orang yang biasa aja, ordinary people gitu. Kita mesti jadi extraordinary people. Bagaimana caranya? Orang lain sholatnya cuma 5 waktu wajib doang, kita enggak Pak. Sholat rawatib kita kerjain, sholat tahajud kita kerjain juga. Apalagi bentar besok nih, mau masuk Ramadan ada sholat tarawih. Kalau bisa malamnya qiyamul lail, bangun lagi, qiyam kan bangun Pak, bangun malam lagi, sholat lagi, ngaji lagi. Terus di Quran juga pernah dijelaskan waktu yang bagus adalah dalam memohon ampun adalah ketika waktu sahar. Sahar itu ya waktu beberapa menit, 10 mungkin 15 menit sebelum imsak katakanlah begitu, sebelum subuh, azan subuh berkumandang. Nah, ketika kita misalnya, ini saya kasih sedikit tips yang saya tahu ya Pak. Biasanya orang sahur itu malam jam 2, kadang pun jam 1. Padahal sahur yang terbaik itu di akhir waktu gitu. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kenapa? Karena sepertiga malam terakhir begitu kita bangun, kita lakukan ibadah plus sahur, di mana sahur itu juga ada manfaatnya ya, ada pahalanya juga gitu. Terus di terakhir sebelum kita sholat subuh kita baca doa, dan itu kita lakukan terus menerus 30 hari, 29 sampai 30 hari dalam 1 bulan Ramadan, ya kan? Nah itu bukan main Pak gitu. Jadi bagaimana orang bisa sholat subuh di masjid kalau nggak pernah dibiasain? Bagaimana orang bisa terus menerus sholat tahajud kalau nggak pernah dibiasain gitu. Jadi dibiasain, ya kan? Pertama mungkin pakai jam Pak, pakai waker. Besok kita yang matiin waker, bangun duluan kita matiin, kita sholat gitu. Awal-awal mah wah begitu bangun matiin, tidur lagi,
ya kan? Kemarin-kemarinnya bangun, wah dalam hati paksa, pusing-pusing, puyeng-puyeng, wudu, ya kan? Nah di situ kita ada effort, malaikat catat, Allah lihat, nah ini kan Allah suka sama yang namanya proses, ya kan? Dari orang yang tidak baik hijrah ke tempat yang baik pasti pakai proses, ya kan? Nah dilihat prosesnya itu, oh ente istiqomah nggak nih prosesnya gitu kan? Proses hasil nggak pernah mengkhianati proses, katakanlah begitu, ya kan? Karena kita nggak biasa nih, habis sholat tilawahan gitu. Terus tiba-tiba bulan Ramadan, oh kita mau jor-joran gitu, ya kan? Ada yang begitu sih bisa, cuman kan lebih baik emang yang udah otomatis Pak, begitu. Jadi baca Quran tilawah biasa nih, bacanya pelan, tartil, habis itu dilihat terjemahannya, dicari tafsirnya, didiskusikan sama orang-orang yang lebih tahu, ya itu membekas Pak, gitu. Jadi kalau misalnya Pak kencang-kencang gitu kan, wah nggak dilarang sih, 1 bulan Ramadan 3-4 kali hatam kagak dilarang, enggak, bagus malah. Wong 1 huruf aja ada pahalanya, ya kan? Alif lam mim aja 3 huruf, 1 huruf 10 kebaikan, ya kali 3, 30 ya. Tapi kalau kita baca doang, nggak paham artinya, ibarat kata beli mesin cuci, ada guidance booknya bahasa Jepang, kita cuma bisa bahasa Jepang doang, kita baca bisa, tapi nggak tahu cara ngoperasiin itu mesin cuci kayak apa. Itu orang-orang yang paham dan melaksanakan itu dengan istiqomah tadi, baca Quran, diseringin gitu istilahnya, habis daripada bengong baca Quran, lihat artinya. Kelar Ramadan Pak, asli pasti dia berubah, bener. Kalau nggak percaya lakukan aja Pak, kira-kira gitu. Jadi kira-kira itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.